Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmar, Prodi Informatika, kelas IF1B. NIM saya 98824051221111042. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada materi teamwork, yang kedua materi Unique Values dan rasa hormat, materi 3 highly effective people, materi 4 habit 1 proaktif, habit 2 begin with the end mean. Materi 5, habit 3, put first thing first. Materi 6, habit 4, think win-win. Materi 7, habit 5, seek first to understand, then to be understood. Materi 8, sinergi. Materi 9, manajemen, konflik, dan caring and selflessness. Yang pertama itu ada materi teamwork. Teamwork adalah keterampilan untuk bisa menjadi bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap karyawan yang ada pada sebuah perusahaan. Hal ini sangat penting mengingat untuk mencapai tujuan utama perusahaan diperlukan kerjasama yang sangat kompak antar individu. Jadi, hard skill yang dimiliki oleh setiap tim saja tidak cukup untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Peran penting teamwork. Teamwork yang baik sangat diperlukan oleh tiap tim dalam sebuah perusahaan. Karena dengan begitu, maka tiap individu dan perusahaan akan mendapatkan manfaat. Berikut yang pertama, bekerja lebih efektif. Dengan kemampuan teamwork yang baik, maka setiap pegawai dalam setiap perusahaan akan mampu bekerja lebih harmonis. Dalam hal tersebut akan membuat suasana kerja yang lebih kondusif. Dengan hubungan kerja yang antar baik tiap karyawan, maka setiap masalah, pendapat dan segala hal yang berkaitan dengan perusahaan bisa dikomunikasikan dengan baik tanpa adanya kesulitan. Yang kedua, mendapat lebih banyak ide. Penguasaan pekerjaan yang baik dimiliki oleh tiap karyawan saja tidak cukup untuk menentang alasan pentingnya teamwork. Walaupun beberapa karyawan memang ada yang lebih nyaman untuk bekerja diri sendiri, namun akan ada saatnya mereka menghadapi kesulitan dan menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, saling mengandalkan satu sama lain. Tidak selamanya pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Terkadang akan ada hari-hari tertentu yang membuat karyawan merasa kesulitan. Nah, pada waktu sulit tersebut, strategi teamwork yang baik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan mampu mengurangi sedikit beban. Yang keempat, mendorong rasa kepedulian kepemilikan yang lebih luas. Suatu proyek yang dikerjakan oleh tim akan membuat karyawan merasa bangga terhadap kontribusi yang sudah mereka lakukan. Setiap anggota tim akan merasa sangat puas karena telah mampu mengatasi hambatan dan juga menciptakan kerjasama yang baik. Yang kelima, memotivasi pengambilan risiko yang lebih sehat. Kebersamaan adalah kekuatan utama dalam konsep teamwork. Seorang karyawan yang hanya mengerjakan suatu proyek secara individu, kemungkinan besar tidak akan mampu memaksakan dirinya untuk bisa memberikan ide yang luar biasa. Yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Masalah pasti akan terjadi saat Anda mengumpulkan sekelompok manusia yang unik. Setiap karyawan tentunya memiliki latar belakang, gaya, dan kebiasaan kerjanya masing-masing. Dengan sudut pandang yang baik tersebut akan terlahir karya paling sukses sekaligus menghasilkan rasa benci yang cepat berubah. Saat terjadi konflik teamwork, maka setiap anggota akan dipaksa untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Skill teamwork yang harus dikuasai. Yang pertama, komunikasi dalam tim. Bentuk komunikasi yang baik mampu meningkatkan efisiensi teamwork juga mampu meningkatkan kualitas kerja. Dalam hal ini, setiap individu dalam tim harus mampu memiliki komunikasi yang baik secara lisan ataupun tulisan. 2. Tanggung jawab. Mendistribusikan tanggung jawab pada setiap anggota akan secara efektif meningkatkan teamwork. Dari hal tersebut, nantinya akan timbul rasa untuk bisa membuktikan yang terbaik pada tiap individu, sehingga perusahaan yang bisa mencapai keberhasilannya dengan lancar. Yang ketiga, kejujuran antar rekan kerja.
Unsur yang paling penting dalam teamwork adalah kejujuran. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus bisa jujur. Setiap ketidaknyamanan harus bisa didiskusikan secara transparan. Jadi apapun yang sudah terjadi, maka semuanya harus bisa dikondisikan dengan jelas demi teamwork yang lebih baik. Yang keempat, mendengarkan dengan baik. Setiap wujud diskusi yang terjadi harus dilakukan secara dua arah. Setiap anggota tim harus bisa menjadi pihak saling mendengarkan dan berbicara. Hal ini juga berlaku untuk diskusi hal lain di luar pekerjaan. Karena bisa jadi hal tersebut menyangkut rasa nyaman pekerjaan. Yang kelima, empati terhadap anggota tim. Setiap anggota tim harus bisa memahami perasaan dan tindakan rekan kerjanya, sehingga nantinya akan dipahami metode pendekatan yang paling baik untuk melahirkan suatu teamwork yang kompak. 6. Kolaborasi ide. Dalam suatu pekerjaan, setiap individu tidak boleh egois. Dalam hal ini, setiap individu harus memahami maksud, ide, dan saran yang diutarakan oleh rekan kerjanya. Yang ketujuh, saling menghargai. Hal penting lainnya yang diperlukan untuk melahirkan teamwork yang baik dalam suatu divisi adalah dengan memiliki sifat saling menghargai, terutama ketika sedang mengutarakan suatu opini. Jika ada satu saja individu yang tidak mampu menghargai apa yang diutarakan oleh rekan lainnya, maka akibatnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan antar tiap anggota, dan akhirnya teamwork pun tidak akan solid. Yang kedelapan, nada rendah hati. Dalam hal ini, setiap anggota harus memiliki rasa rendah diri dan jangan memiliki perasaan yang paling baik di antara anggota yang lainnya. Suatu tim terbentuk Suatu tim dibentuk agar bisa saling bekerja sama dan bersinergi, bukan bukan sebagai bentuk saling memamerkan kemampuan dirinya. Yang sembilan, semangat teamwork. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia terlahir untuk bisa hidup secara bersosialisasi dengan manusia lainnya. Di dalam suatu perusahaan pun tidak akan ada karyawan yang bisa bekerja tanpa mengandalkan orang lain. Walaupun beberapa karyawan ada yang bisa menghasilkan karya yang baik dengan bekerja dan berpikir sendiri, tapi mereka tidak akan merasa senang karena hanya dirinya sendirilah yang sukses. Yang ke-10 itu sabar. Saat ada anggota tim yang melakukan suatu kesalahan, maka anggota lainnya disarankan untuk tidak menghakimi atau menegurnya tanpa memberikan penjelasan. Perlu diketahui bahwa tentunya setiap orang akan melakukan kesalahan. Untuk itu, terimalah kesalahan tersebut dan berikan penjelasan secara tegas tanpa harus memperpanjang masalah. Selanjutnya ada materi Uniby Values. Uniby Values terdiri dari Unity, Nation, Integrity, Boldness, dan Innovation. Yang pertama itu ada Unity. Perbedaan saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan. Kesatuan untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Uniby. Mengutamakan kesatuan dalam bekerja dan melayani. Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. If you are united, you are strong. Kesatuan adalah nilai dasar membangun bangsa yang kuat. Yang kedua ada nation. Bekerja untuk bangsa. Pendidikan adalah senjata dan benteng bagi suatu bangsa. Melalui pendidikan akan mengubah bangsa untuk bangsa Indonesia dan terbuka menjadi tempat belajar bagi bangsa-bangsa lain. Kita bekerja dan melayani bangsa-bangsa. Kita ingin membangun para entrepreneurs dan menyumbangkan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada integrity. Bekerja dan hidup dengan penuh integritas, konsistensi dalam perbuatan dan perkataan. Integritas merupakan salah satu modal penting bagi entrepreneur. Selanjutnya ada boldness. Bekerja dan mengabdi sepenuh hati. Berani bertindak dan berani bertanggung jawab. Tegas dengan standar kebenaran. Kita akan selalu membangun sikap berani mengambil keputusan, berani untuk mengambil kesempatan atau peluang, sekaligus berani dan tegas dalam menghadapi tantangan. Keberanian merupakan salah satu jiwa yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Dan terakhir ada innovation, memberi dampak positif, dampak yang luar biasa bagi generasi muda, bagi keluarga-keluarga, untuk masyarakat dan untuk bangsa-bangsa. Situasi dan perkembangan selalu berubah. Kita harus bersedia berubah, bukan saja mampu mengikuti perubahan, namun kita menjadi pembuat perubahan atau pembaharuan. Kita tidak akan berhenti melakukan inovasi. Inovasi merupakan salah satu ciri yang harus dimiliki. Selanjutnya rasa hormat.
Rasa hormat dan kehormatan. Apa perbedaan antara rasa hormat dan kehormatan? Kedua kata tersebut digunakan bersamaan dengan kekaguman seseorang atau sesuatu. Menghormati bahkan ditemukan dalam definisi kamus kehormatan, namun kata-katanya bisa sedikit berbeda dalam lingkup penggunaannya. Menghormati dapat digunakan sebagai kata benda atau kata kerja intransitif sebagai kata benda. Itu berarti perasaan kagum atau memahami nilai dan kepentingan spesifik seorang atau sesuatu. Sebagai contoh, saya menghormati cara tentara menangani dirinya dalam pertempuran. Sebagai kata kerja, rasa hormat digunakan untuk kekaguman atau penghormatan terhadap seseorang atau sesuatu. Sebagai contoh, saya menghormati orang yang berbicara kepada orang lain. Definisi rasa hormat. Menghormati menaruh hormat kepada takjim, sopan. Menghargai, menjunjung tinggi, mengakui, dan menaati tentang aturan dan perjanjian. Kepada siapa saja kita harus respect atau rasa hormat. Kepada orang tua, saudara, tetangga, teman, dosen, tenaga kependidikan dan karyawan, orang lain, dan juga orang tidak dikenal. Rasa hormat dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa penting sikap menghargai? Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, ras, agama, dan golongan yang hidup dan tinggal secara bersamaan bersama sebagai satu kesatuan. Dengan keragaman tersebut akan sangat mudah dijumpai adat, kebiasaan, etika yang sangat mungkin berbeda juga, sehingga diperlukan sikap menghargai dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya ada materi highly effective people. Pada dasarnya, karakter kita merupakan gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam kehidupan karena kebiasaan bersifat tetap dan seringkali merupakan pola yang tidak disadari. Kebiasaan secara terus-menerus setiap harinya mengekspresikan karakter kita dan menghasilkan keefektifan atau ketidakefektifan kita. Dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keinginan, kita mampu menerobos ke tingkatan baru efektivitas. 5 kebiasaan yang esensial dalam kehidupan yaitu jadilah proaktif, mulai dengan tujuan akhir, dahulukan yang utama, berpikir menang-menang, berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Selanjutnya ada materi habit proaktif. Menjadi proaktif seperti yang dimaksud Covey adalah orang yang memberikan respon secara sadar dengan pertimbangan yang matang. Dengan kata lain, proaktif adalah kebalikan dari reaktif. Orang yang reaktif akan cenderung memberikan respon secara spontan tanpa berpikir terlebih dahulu apa efek yang akan terjadi setelah tindakan tersebut. Alih-alih menjadi orang yang reaktif akan lebih baik apabila mengubah kebiasaan orang menjadi manusia yang proaktif di mana kita mengetahui dan sudah mempertimbangkan efek samping dari respon yang kita keluarkan. Lingkaran kepedulian yang merupakan circle yang paling luar dan berisikan tentang hal-hal di luar kendali kita, contohnya seperti cuaca, keadaan dalam pemerintahan, kemacetan, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkaran yang paling dalam, yang lebih kecil merupakan lingkaran pengaruh, yang mana bersisikan hal-hal yang mampu kita kendalikan. Sebagai contoh adalah hasil kerja, cara menyingkapi suatu, cara berpikir, dan lainnya. Berdasarkan dua lingkaran tersebut, orang-orang reaktif akan lebih memberikan lingkaran kepedulian. Contohnya saat mereka sedang mengalami masalah di pekerjaan, orang-orang dalam circle ini akan sibuk mengeluh dan menyalahkan keadaan. Baik itu atas alasan sistem dalam perusahaan atau karena cuaca buruk. Berbeda dengan orang yang berada di lingkaran pengaruh tadi, mereka akan menghadapi masalah dengan respon yang berbeda dan lebih matang. Misalnya dengan cara menyelesaikan pekerjaan mereka sehingga masalah terselesaikan. Keinginan cita-cita ataupun tujuan yang ingin dimiliki, yang ingin dicapai harus dibarengi dengan usaha, tidak bisa hanya diam untuk duduk manis menunggu datangnya kesuksesan. Harus ada upaya proaktif yang dilakukan agar sampai pada tujuannya. Orang yang proaktif biasanya sangat mengenali yang namanya rasa tanggung jawab. Mereka tidak menyalahkan keadaan kondisi
atau pengkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku mereka adalah produk dari pilihan sadar mereka berdasarkan nilai-nilai dan produk dari kondisi mereka. Selanjutnya, materi habit 2, begin with the end mind. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, kita akan memilah-milah langkah yang akan ditempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan cari langkah atau perbuatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Intinya dengan menentukan tujuan di awal, itu akan meminimalisasi langkah yang tidak perlu untuk mencapai tujuan. Berusaha untuk menjadi lebih fokus tidak ada gunanya jika tidak tahu mengapa Anda melakukannya dari awal. Anda harus benar-benar menyadari tujuan akhir agar bisa menyelesaikannya dengan baik. Anda harus tahu alasan Anda ingin lebih produktif di tempat kerja. Dengan cara ini Anda bisa fokus dalam keadaan paling berisik sekalipun. Selanjutnya ada habit 3, put first thing first. Anda fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas Anda dan yang memungkinkan Anda mencapai target yang telah ditetapkan. Jangan terganggu dengan hal-hal mendesak yang bersifat tidak penting. Kalau Anda ingin sukses, maka terapkan first thing first ini dan bekerjalah dengan skala prioritas. Stephen Covey menyebutnya batu-batu besar. Bayangkan sebuah ember di mana ember adalah tempat kita menempatkan kegiatan, sedangkan batu diasumsikan sebuah kegiatan. Ada batu-batu besar dan ada batu-batu kecil, atau kita bisa menyebutnya kerikil. Untuk memenuhi ember dengan batu-batu tersebut, kita akan mengutamakan batu-batu besar untuk memasukkan ke dalam ember terlebih dahulu. Kemudian mengisi ruang-ruang kosong dengan kerikil. Apabila kita memasukkan kerikil terlebih dahulu, maka batu-batu besar tersebut kemungkinan tidak bisa masuk ke dalam ember. Mungkin saja bisa, tetapi tidak bisa semua. Dari perumpamaan tersebut di atas, Stephen R. Covey menggambarkan bahwa kita harus mementingkan yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Prioritas adalah yang kita memiliki dampak besar terhadap tujuan kita, yang menjadi target terdekat dan bisa jadi berpengaruh bagi orang banyak. Yang keempat ada habit 4, think win-win. Berupaya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi Anda sendiri dan ketika Anda dalam hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan profesional, pekerjaan, proyek tertentu, dan sebagainya. Anda harus paham bahwa kemenangan untuk semua orang akan bertahan lama dibandingkan dengan kemenangan satu orang saja. Berpikir menang kalah memang bisa membuat Anda merasa berhasil, namun akan berdampak negatif pada hubungan Anda dengan pihak yang satunya di masa yang akan datang. Pola pikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak, tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tapi menangkan banyak ego. Kerangka pikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Hal ini menunjukkan dengan solusi menang-menang atau win-win solution. Semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Menang-menang melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif dan bukan kompetitif. Membiasakan diri untuk selalu berpikir mampu memenangkan banyak pihak akan membuat kita selalu berusaha mencapai hasil terbaik. Lebih dari itu, hal ini juga sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Membangun hubungan yang baik dalam jangka panjang, maka kita perlu menjalin hubungan dengan banyak orang. Melalui think win-win, inilah akan membantu kita membangun reputasi atau image yang baik ke depannya dan akan membuat pekerjaan kita semakin efektif untuk jangka yang lebih panjang. Selanjutnya ada habit 5, seek first to understand, then to be understood. Berusahalah untuk mendengarkan dengan empati sehingga Anda bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang bercerita. Hal ini akan menimbulkan timbal balik. Anda juga dapat mempengaruhi mereka ketika Anda berbicara. Hindari interupsi jika pihak lain sedang menyampaikan permasalahan atau pendapat. Menumbuhkan rasa saling menghormati, saling peduli, dan dapat memecahkan masalah dengan positif perlu dilakukan dan dijadikan kebiasaan.
Kebiasaan buruk kita adalah menginginkan untuk dimengerti oleh orang lain, membacakan autobiografi kita kepada lawan bicara. Berusaha mengerti terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Kebiasaan berusaha mengerti terlebih dahulu juga berlaku di lingkungan kerja. Dengan rekan-rekan kerja, sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya jika kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, kita akan merasa semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima kita. Itulah aturan emasnya. Selanjutnya ada materi sinergi. Orang yang mampu bersinergi dengan baik pada sesama manusia akan menjadi orang yang efektif. Melalui hubungan yang baik ini, keduanya akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan jauh lebih cepat dan baik lagi. Misalnya, jika ada dua orang yang harus menyelesaikan dua ember cucian berisikan selimut tebal, mereka akan mampu menyelesaikannya. Pekerjaan tersebut jauh lebih ringan dan cepat apabila mampu berkolaborasi dengan pekerja sama dengan baik. Dengan membiasakan diri untuk selalu bersinergi dengan orang lain, maka kita tidak hanya bisa menjadi sosok yang mandiri, tapi juga bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama dan melakukan kolaborasi secara baik dengan siapa saja. Saran Stephen R. Covey untuk memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim. Dari berbagai latar belakang secara harmonis, latar belakang berbeda dengan memberikan ide-ide yang lebih beragam yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Begitu juga pada nilai-nilai Kementerian Keuangan dicantumkan nilai sinergi. Dalam sebuah institusi terlebih lagi dalam lingkup kementerian, nilai sinergi wajib ditumbuh kembangkan pada setiap individu pegawainya, sehingga tujuan dan cita-cita sebuah instansi bisa tercapai. Selanjutnya ada materi manajemen konflik dan caring and selflessness. Secara umum, konflik yaitu artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan perkalian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Sifat dan akibat konflik yang pertama ada sifat konflik konstruktif, merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Yang kedua, konflik destruktif ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Jenis-jenis konflik yang pertama ada konflik intrapribadi, konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi. Bagaimana menyelesaikan konflik? Yang pertama, bicara berdua. Yang kedua, identifikasi masalahnya. Yang ketiga, batasi masalahnya. Yang keempat, jangan menyerang pribadi. Yang kelima, I-message. Yang keenam, saling minta maaf dan memaafkan. Selanjutnya, mengapa belajar mengenai care dan selflessness? Care, perhatian. Perawatan, perlindungan, ketelitian, atau pemeliharaan. Selflessness, tidak mementingkan diri, memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Apa perbedaan selfish dan selfless? Selfish, egois, berfokus ke diri sendiri. Selfishness, keegoisan. Selfless, tidak mementingkan diri sendiri. Selflessness, mementingkan orang lain. Bagaimana mulai membangun karakter mementingkan orang lain? Yang pertama, jangan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, memiliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, apa yang Anda butuhkan seringkali pada saat yang sama orang lain juga membutuhkan. Yang keempat, belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Yang kelima, memiliki keyakinan bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan atau pentingkan meskipun bukan pada saat yang sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.